Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ayu Lukisa Fatrika Chandra. Nah, kali ini Bu Ayu akan mengajak kalian semua belajar di tema 2 udara bersih bagi kesehatan di subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih di pembelajaran ke-1. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat peta pikiran atau yang disebut mind mapping dengan membuat pertanyaan berdasarkan teks yang sudah dibacanya. Yang kedua, setelah mencermati teks bacaan dan video pembelajaran, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan pada hewan dengan tepat. Nah, di sini siapa yang tahu cara mencari informasi penting dari teks? Informasi penting dari teks itu bisa diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, kalian nanti bisa mengajukan pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mendapatkan suatu informasi dari isi suatu teks tersebut. Jadi, untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Jadi, anak-anak bisa mengajukan suatu pertanyaan, membuat pertanyaan dengan menggunakan peta pikiran. Nah, sekarang mari kita temukan informasi penting dari teks berikut ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, sekarang kita bisa mencari informasi penting dengan cara membuat mind map atau peta pikiran seperti yang ada di bawah ini. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Di sini, di tengah-tengah ini adalah judul dari suatu teks yang sudah kita baca tadi, Dayu dan ikan hias. Nah, di sini kita buat beberapa cabang untuk membuat suatu pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang pertama di sini ada pertanyaan apa
apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, dari bacaan tadi kita menemukan ikan mas koi yang dipelihara. Yang kedua, di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias itu dipelihara di akuarium. Yang ketiga, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium itu dibersihkan setiap seminggu sekali. Di sini ada jawabannya. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, di sini ada jawabannya. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Terus, kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, di sini di baris ketiga dan keempat, setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Jadi jawabannya setiap hari. Dan yang terakhir, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara adalah Dayu. Nah, dari sini kita paham dengan adanya peta pikiran atau mind map, maka di sini kita bisa menemukan informasi-informasi penting yang ada di dalam suatu teks atau bacaan. Nah, sekarang anak-anak lihat gambar yang ada di sini. Suasana di kebun hewan ini nampak segar, bukan? Kenapa bisa demikian? Nah, karena di sini udaranya masih segar, masih banyak tumbuh-tumbuhan sehingga banyak menghasilkan oksigen. Perlu kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu membutuhkan oksigen, baik itu manusia maupun hewan, untuk bernafas. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem pernafasan hewan. Hari ini kita belajar tentang sistem pernafasan hewan amfibi atau katak, ikan atau pisces, burung atau aves, serangga, inseks, cacing tanah maupun hewan reptil. Nah, sekarang hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernafasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika masih berudu, bernafas menggunakan insang. Sedangkan katak yang sudah dewasa itu bernafas dengan paru-paru dan dibantu dengan kulitnya. Sehingga katak mulai bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulitnya. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Sistem pernafasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Di mana tahap inspirasi yaitu mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara itu akan mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, ini adalah contoh
urutan pernafasan pada burung. Selanjutnya adalah alat pernafasan serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Pada pernafasan serangga dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran udara, dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi itu udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Sedangkan pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Tahap ekspirasi yaitu karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini adalah gambar organ pernafasan pada serangga. Selanjutnya, sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuhnya. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Nah, berikut adalah gambar urutan pernafasan pada cacing tanah. Yang terakhir adalah reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernafas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Ini adalah contoh urutan pernafasan pada reptil. Nah, ini alat pernafasan yang terakhir yaitu pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalkan paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Berikut adalah contoh pernafasan pada kuda. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup pun terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, itulah tadi alat-alat pernafasan pada hewan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe video channelnya Bu Ayu, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum.